Ini dia. Jadi sore hari ini kita bakal ngobrol bareng Mardial aka Mamang Cashbor. Cie. Halo, selamat Halo, sore halo. Bang Selamat sore. Mardial. Halo, halo. Ini gua lagi ngobrol sama Mardial apa sama Mamang Cashbor nih? Mardial, Mardial. Mardial. Lagi Gimana nggak pakai kabar Bang? kostum. Baik, Lagi ganti baik, kostum baik. ya? Heeh. Ini gua hide aja kali ya dulu bentar. Nah, oke cakep. Sip. Oke, gimana kabar Bang Mardial? Baik, baik, baik. Alhamdulillah. Gila. Perkenalkan, gue Bimski. Yuk, siap. Bimski. Dimski. Jadi hari ini di live-nya Two Nation Together kita bakal Aha. bincang-bincang dikit lah sama Mamang Yo, Cashbor yo, nih ya. yo. Oh ya, Siap. buat informasi juga buat teman-teman yang belum tahu, Two Nation Together itu adalah sebuah branding company dan sekaligus juga manufacturing e-liquid. Oke. Yo, Jadi teman-teman bisa follow biar tahu konten-konten seputar kreativitas dan tips-tips branding lainnya. Oke. yo. Cakep, cakep. Mamang Cashbor, ini manggilnya Mamang atau siapa nih? Bebas sih. Tapi kalau lagi nggak pakai kostum, Mardial aja deh. Biar gue nggak bingung. Jadi gantian aja, gue aja yang jadi Mamang kali ya. Kurang Nah, gondrong. bisa, bisa. Kurang gondrong ya. Yo, yo, yo. Bininya udah pas tuh. Iya udah pas kan bini gini, terus kacamataan. Aduh, Iya, gue iya, harus iya. bawa wig nih. Yo. Jadi gue mau nanya-nanya nih bang, lu kan Hmm. sebagai Mardial kan, Ah. tapi kenapa ngebangun personal branding juga ke Mamang Cashbor? Bisa diceritain Ah, itu? sejarahnya sih awalnya cuma gara-gara gue bikin jokes aja sih, jokes singkat gitu kayak skit komedi. Cuma di situ ada karakternya selain Mardial, gue pakai karakter lain gitu, ngomong Casper supaya kayak ada kontra opini gitu ceritanya. Ya kan biasa kalau di video-video awalnya kan di YouTube ya. Biasa kalau di video-video YouTube itu kayak suka ada satu orang mainin beberapa karakter, terus dia berdebat di situ. Awalnya kayak gitu. Cuma Awal, waktu itu gue diajak collab di channel YouTube temen gue, cuma sebagai ngomong Casper aja kan. Emang biar emang ada kita bikin storytellingnya tuh di situ ada karakternya namanya Mamang Casper gitu lah awalnya kayak gitu. Terus ternyata karakter itu kayak seru juga gitu. Gue jalanin terus di akhirnya gue bikin satu video yang isinya Mamang Casper sendiri gitu. Setelah oke. itu udah gue lanjutin dia sebagai karakter. Cuma kan emang basically konten gue di YouTube musik. Uh, si Mamang Casper juga akhirnya bikin musik gitu. Kayak walaupun Musiknya dia dalam ini ya, apa ya, agak sedikit berbeda musiknya Mamang iya Cashbor beda ya. karena emang parodi. Jadi kayak konklusi dari video parodinya Mamang Casper gue akhiri dengan musik gitu. Nah, setelah gue bikin musik yang awal-awal cuma untuk kayak di konten video, gue pikir kayak kenapa nggak gue rilis aja gitu, gue bikin album aja sekalian gitu. Jadi lo punya dua personal branding ya sekarang ya. Yoi, yoi. Ada yang Oh, lain sih, cuma untuk yang yang lain yang konstan mana nih? bikin, ada gue pernah bikin uh, apa ya, sejenis karakter juga ya. Gue ada video jokes juga sih, cuma soal review hal nggak penting. Waktu itu gue review snacknya artis Raffi Ahmad. gue Asik. ceritanya review snacknya dia gitu kayak nggak jelas gitu lah, cuma itu pakai persona lain gitu. Cuma kira karakter yang gue keep si Mamang Casbor aja sih so far yang selama ini masih bikin konten gitu. Karena mungkin lebih famous Mamang Cashbor ya. Yoi. Lebih Nah, gampang aja dikuliknya. kalau untuk Mamang Cashbor sendiri, gue nanya Mamang Cashbor nih, kepo nih. Ah. Dia personanya itu seperti apa sih yang lo bangun? Persona si Mamang itu. So tahu sih, jadi kayak gue itu kan berawal dari keresahan gue ya, kayak internet di dunia online ini gue nemuin banyak banget orang so tahu gitu, apalagi konten-konten yang gue bikin kan berhubungan sama musik gitu. Gue menemukan banyak kesok tahuan di dalam dunia musik. Itu gue ya udah gue karakterin aja. Gue bikin kayak ada satu orang yang so tahu, dia so ngajarin ini itu. Cuma poinnya sebenarnya yang dia ajarin itu versi ngaco-nya gitu loh. Jadi cara paling gampangnya ngejabarinnya Casper itu sebenarnya orang yang so tahu gitu. Cuma di situ
karakter dari penulisan lirik lagu ya misalnya kayak dia tuh lagi sok ngasih tahu orang akan suatu hal padahal dia sendiri yang salah gitu loh, kayak ada nilai satirnya lah istilahnya gitu. Oke, jadi memang orangnya agak sedikit sengklek lah ya. Sengklek ya. Oke, buat teman-teman juga yang baru masuk, jangan lupa follow Instagram Mardial dan Tunisia Together. Yang mau tanya-tanya juga bisa karena ada hadiah loh di penghujung acara. Mantap juga nih berhadiah. Ada 5 orang nih. Apa tuh hadiahnya? Hadiahnya voucher GoPay. Oh, voucher GoPay. Oh, iya. Sebesar Rp250.000. Wah, lumayan tuh. Bebas ya, mau dibeliin apaan. Oke, Mardial. Lagi sibuk apa sekarang? Sekarang produksi musik aja sih sama beberapa brand gitu-gitulah, kayak biasa sih, nggak ada bedanya. Iya sih, soalnya walaupun sekarang lagi pandemi ya lu ngegarapnya juga dari nggak kemana-mana kan. Nggak kemana-mana juga, iya. Paling yang berubah cuma orang-orang yang anak-anak produksi yang biasanya syuting, jadi agak dibatasin gitu persyutingannya. Nggak bisa banyak kru kayak gitu lah. Kalau orang produksi mah kayak kita mah masih bisa jalan lah selama ini, alhamdulillah. Nah, lo kan dikenal juga nih sebagai musisi elektro. Nah, elektronik musik. Awal tertarikannya dari mana nih? Awal tertariknya dulu pas SMA ngeband dulu kan, pas udah ngeband kayak belajar recording sendiri lah awalnya kayak gitu pas ngeband zaman sekolah. Terus gini tuh pakai software kayak gitu kan. Habis itu dikasih tahu saudara gue tuh kayak lu pakai ini aja, ada software dulu namanya Fruity Loops. Karena sebelum itu gue pakai software yang bukan buat musik sebenarnya, kayak buat editing aja gitu. Cuma kayak gue sok-sokan bisa aja. Habis itu dikasih tahu ada software itu, udah gue beli, terus gue belajar sendiri waktu itu. Dan gue nggak tahu yang gue bikin itu namanya apa gitu, karena software itu begitu gue install, gue klik ada suara duk 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 gitu, gue, wih keren yang ini, gue udah gue mainin aja. Dan iya, gue nggak tahu juga, kayak bukan dunia gue gitu, kayak gue nggak pernah clubbing, nggak pernah apa gitu sama sekali. Gue nggak tahu ini apa, gue cuma ngikutin apa yang waktu itu muncul di TV aja, kayak zaman ya MTV atau kayak belum YouTube lah ya, masih jauh. Jadi gue nggak tahu EDM atau jauh apapun, gue nggak tahu. Inilah ya dunia internet zaman sekarang lah ya. Masih kayak cuman melihat musik cuma yang ada di MTV, dan musik elektronik di MTV tuh dikit banget dulu. Jadi yang gue tahu aja kayak cuman apa ya zaman dulu, kayak cuma ada Fatboy Slim gitu-gitu doang lah. Gue bikin yang kayak gitu-gitu tuh, woi seru gitu. Ngaco-ngacoan aja awalnya, ngaco-ngacoan. Setelah eranya musik dubstep masuk, 2000 berapa tuh ya, 2010-an gitu lah, musik dubstep gitu yang lagi tren-trennya. Itu baru gue kayak, wah asik nih, gue fokus produksi ke musik itu dulu awalnya. Oke, jadi emang suka, berarti basic dari suka juga berarti ya? Iya suka. Sampai akhirnya bandnya juga jadi terbengkalai gitu, kayak udah gue kayaknya band sendiri nih. Oke, Mang, device boleh diturunin dikit nggak? Apanya nih? Kameranya ya? Oke, udah pas. Oh iya. Ini gue juga nahan HP-nya pakai ini, gue pakai efek gitar gitu, tumpuk. Oke, nih, aku kan suka buat tutorial nih di akun YouTube lu nih. Tutorialnya kayaknya pernah gue coba juga deh, yang buat musik indie. Oh iya. Nih, selain buat sharing pengetahuan ya kan, apa sih yang lo harapkan dari dunia musik elektronik di Indonesia? Yang gue harapkan, semua harapan gue pada dulu waktu itu udah terwujud sih. Kayak dulu gue pengen musik elektronik kita dipandang gitu kan, kayak dilihat. Sekarang gue lihat talent-talentnya udah bagus, udah internasional hitungannya, walaupun belum settle untuk kayak benar-benar berkarir di internasional ya, tapi at least karya-karya musik elektroniknya punya talent lokal ini udah pada dimainin sama DJ-DJ internasional gitu, dan kita udah dinotis, kita punya skena sendiri yang gede banget, Indonesia luas banget, walaupun kita hitungannya pun sampai hitungan kelas worldwide lah ya. Iya, bagi gue sih kita udah ke level itu, udah ya dibantu sama internet juga gitu, jadi kayak anak-anaknya makin pinter gitu. Terus kalau melihat dari generasi mudanya, udah bagi gue udah nggak ada senior junior ya. Junior tuh ilmunya udah sama bagusnya sama senior gitu, kayak bagus banget udah. Kayak
harapan gue jadi kayak sebenarnya udah. Gak mandang inilah ya, gak mandang lu baru terjun nih di dunia Iya. ini, lu udah lama segala macem. Nggak mandang karena emang udah jago-jago gitu. Mungkin bisa kalau gue mau bilang ya, yang senior kita pun kebalap gitu. Karena zaman dulu mungkin musisi-musisi senior kita lah ya yang elektronik mau belajar tuh lewat majalah misalnya kan. Belum ada internet gitu. Majalahnya mahal kayak Future Magazine gitu. Zaman sekarang tinggal buka YouTube gitu. Sudah bisa belajar. Udah bisa belajar teknik dan diajarin langsung sama artisnya gitu. Apalagi pada masa pandemi ini kayak jadi generasional, gigs-nya mulai dikit, jadi mereka nyari kegiatan, mereka bikin tutorial gitu, gila banyak banget. Apalagi di kondisi yang sedang terjadi di dunia ini sekarang kan. Iya. YouTube, platform internet pada naik semua. Asli. Yang bikin tutorial via Instagram aja banyak gitu kan, kayak dari mana aja bisa lah gitu. Bang Mardial ini di kantor gua nih banyak yang ngefans loh sama lu. Wih, thank you. Suka buat lagu koplo. Ini di mana? Di Bandung ya kantor ya? Bandung. Kita Bandung ya? Di Bandung. Siap. Gue juga awal-awal karir Bandung dulu sebenarnya. Di tuh dulu. Pertama lebih sering main di komunitas-komunitas BMX gitu di Bandung. Oke. Tapi sekarang stay di Jakarta kan? Sekarang stay-nya Jakarta. Nih. Kenapa kemarin ini yang mungkin banyak pertanyaan juga ya dari teman-teman mungkin yang ada di dalam sini. Kenapa launch album di Pornhub? Itu awal-awalnya cuma bercanda. Dari Mamang Cashbor kah yang suka nyentrik dan segala macam apa gitu? Bisa dibilang begitu, tapi awalnya banget lebih ke emang gara-garanya gue udah janji untuk rilis di tanggal 25 ya waktu itu. Harus tanggal 25 rilis album, tapi ternyata ini gue telat submit ke label. Jadi waktu itu dikasih tahu sama mereka kayak, wah ini cancel nih, jadi nggak bisa di tanggal 25, harus undur seminggu gitu kalau nggak salah. Terus ya gagal dong, gue udah janji nih kan, gue bilang gitu. Terus gue jatokin aja kayak, ya udahlah di Pornhub aja bercanda gitu maksudnya awalnya. Mereka ketawa ya, udah gue bilang, iya tapi gue pikir kayak wah ya udah nih boleh deh, karena gue Mamang Cashbor sendiri kan emang bukan project serius gitu, nggak no budgeting lah, gue nggak menganggap itu sesuatu yang harus punya target gitu kan. Jadi gue pikir kayak, tapi ini lumayan sih kalau gue upload pasti orang-orang ngomongin lah minimal gitu kan, kayak yang emang nggak tahu albumnya pun jadi bakal ngomongin gitu. Kemarin gue ngeliat instastory teman gue di Jakarta. Instastory-nya si Dicot. Oh iya, Dicot. Nah, gue liat instastory-nya dia. Ini Mamang Cashbor ngupload di Pornhub. Enggak sah. Ini gue kira jokes kan, maksudnya kayak sengaja dibuat atau di setting supaya kelihatan ngupload di Pornhub. Ternyata beneran dong. Iya. Asli. Aduh. Tapi kedepannya ada rencana lagi mau ngupload di Pornhub lagi? Enggak. Atau di platform yang lain udah. Atau yang ya. Nah itu rahasia. Pasti ada. Gitu. Iya, rahasia. Pasti bakal ada huru hara lagi sih. Gokil nih. Kita lihat nih ya, ada teman-teman gak ini. Buat teman-teman yang baru masuk nih, siapa tahu mau nanya-nanya juga boleh interaksi sama Mardial ya, bukan Mamang Cashbor ya. Mardial lagi ini lagi. Mardial lagi. Kalau mau nanya pertanyaan, mau pertanyaan Mamang Cashbor juga gue wakilkan bisa. Bisa diwakilkan Mardial. Soalnya mereka berdua itu punya ini hubungan batin. Yoi. Ini yang benar dong. Apakah ingin menyaingi akun Siskaiko? Wah parah itu. Ini dari tadi isi komennya pada baca lirik-liriknya album Mamang Cashbor gitu, liatin. Kalau ada yang nggak ngerti ini orang pada ngomong apaan. Tapi beberapa dari musik yang lu keluarin, beberapa gue lihat juga ada yang relate sama kehidupannya anak-anak muda zaman sekarang. Iya pasti, karena ini memang inspirasinya dari situ kan. Ya. Kayak konten-kontennya, semua konten-konten Mamang Cashbor itu kan apa yang terjadi di sekitar, gue akan langsung bikin versi Mamang Cashbornya gitu, versi sok taunya. Dari yang apa tuh yang gue barusan lihat itu yang Amer. Wah iya itu.
Wah, ini relate banget sama kehidupan Iya. anak-anak Amer juga berdasarkan gitu. pengalaman, iya berdasarkan pengalaman pribadi juga kan, kayak kita mengalami era zaman yang minum Amer tuh masih yang kayak apa tuh yang minum cuma kenek siapa Tabu lah gitu ya. kayak anak Sekarang hampir mungkin semua kalangan udah tahu. sih trennya bergeser gitu, brandingnya pun sebenarnya tuh bisa kita ambil pelajaran gitu kayak si produsen Amer ini juga keren, dia bisa nge-shift branding dari yang tadinya minuman murah lah ya, terus dijadiin minuman yang masuk pub gitu sekarang, kayak emang tempat-tempat hype pun jual ada menunya Amer gitu. Gokil Iya, ya. makanya itu gokil lah pokoknya lah. Liquid rasa Amer ada nggak sih? Apa? Liquid Oh, rasa Amer. Oh, ada ya? Liquidnya si ini. Ricardo. Oh, Iya, Amer tuh Amer. Gokil kan? Darah dingin. Asli. Wah, ini nih ada yang nanya nih. Bang, pendapat lu tentang senior ngecengin juniornya? Lu enak zamannya ada internet, gue dulu harus gini gitu dulu baru bisa. Nah, iya. Gimana nih? Gue termasuk orang yang sempet kayak gitu tuh, sempet yang kalau ngelihat anak muda terus tiba-tiba jago, gue kayak agak sinis gitu kayak, wah lu mah enak gini. Tapi setelah gue pikir-pikir, anjir gue norak juga ya. Bagi gue itu norak kayak, ya gimana ya, teknologinya udah kayak gitu, dia udah terlahir dengan kondisi kayak gitu, kondisi yang lebih mudah gitu, kayak lu nggak akan ada habisnya bandingin sama yang jadul gitu. Lu mau bandingin sekalian aja sama zaman kerja paksa, lu enak kerja sekarang gitu. Kakek buyut gue kerja paksa nggak digaji sama Belanda misalnya gitu. Iya, soalnya ya kita bisa mengakses source itu dari manapun lah sekarang ya. Iya, asli. Jadi kayak ya udah nggak fair aja lah kayak bandingin gitu, kayak esensinya bukan di seberapa mudah lu bikin karya, bagi gue tetap hasilnya sih, seberapa keren hasil karyanya aja mau dibikinnya. Pakai cara yang susah atau cara yang lebih gampang pun gitu kan. Justru bagi gue gini sih, dengan semakin dimudahkannya anak-anak muda buat berkarya, kita makin gampang buat menyeleksi sih yang mana yang sebenarnya bisa bikin karya bagus sama yang enggak gitu. Karena emang dia gampang, dikasih gampang aja udah jelek gitu misalnya. Ya udah berarti nih orang kurang gitu bakatnya misalnya gitu. Oke. Sama semakin tertantang buat lu punya karakter sih dari segi musik gitu misalnya. Iya. Karena kan semua orang akan terdengar sama kan, karena mudah nih. Dia ngambil dari source tutorial yang sama misalnya. Suaranya akan sama semua tuh. Cuman pasti ada satu yang emang punya karakter pada akhirnya. Masing-masing lah ya, pribadi orang-orang lah ya. Dari segi musik, dari segi branding gitu. Kalau kayak sama anak-anak ini kan kayak Two Nations Together kan lebih sering ngebahas soal branding juga kan. Itu jadi kekuatannya musisi pun sekarang ya dari segi branding gitu. Karena ya musik mau dicari apapun pasti akan mirip ini, mirip itu, susah, bener-bener susah untuk bisa 100% original gitu, kecuali lo bisa ngolah secara branding juga, nggak cuma dari segi musik gitu. Oke, benar. Nah, lu ada nggak influencer musik favorit lu? Entah luar atau di Indo. Ya kalau zaman pas gue awal-awal bikin musik sih, pas itu gue lagi suka banget dubstep ya, gue sukanya kayak Skrillex, Roscoe gitu-gitu. Dari segi branding juga, waktu itu gue nggak ngerti ya gitu-gituan. Cuma pas gue udah mulai menyadari ternyata semua yang dia lakukan juga sebenarnya branding, kayak gaya rambutnya aja tuh udah by design gitu, pasti mereka ngebahas itu gitu, kayak antara si Skrillex sama manajernya misalnya kayak, udah men rambut tuh kayak gini aja terus gitu, ini udah rambut lu botak samping tuh lu gitu. Iya, itu sampai gue pernah mengalami masa di 2000 berapa ya, 2012an gitu ya, antara Jakarta, gue kan suka bolak-balik Jakarta Bandung ya, itu tren rambut itu juga terjadi waktu itu, kayak berarti brandingnya berhasil gitu. Berhasil lah, maksudnya berhasil. Ya, banyak orang yang menjadi ngikutin gaya trennya dia. Terus kayak soal persona yang ada di internet gitu, gue dulu suka Filthy Frank kan, kayak ini orang sebenarnya orang jago, sebenarnya emang bisa bikin lagu enak atau segala macem gitu. Cuma ini sebenarnya orang biasa gitu, orang normal. Tapi di karakter internetnya dia bisa segila itu, bisa ekstrim gitu. Gue suka banget lagi sama kayak komedi, gaya-gaya komedinya kan. Jadi kayak akhirnya Filthy Frank sendiri kan pensiun dari dunia konten internet dan
seriusin Jojinya kan, jadi ya udah. Hmm. Dari situ gue belajar juga kayak sebenarnya kayak bikin branding karakter gitu bisa suka-suka kita juga sih gitu, walaupun nantinya akan ribet gitu ngarahin audiensnya gitu. Iya, dan pada saat itu juga kan ketika dubstep naik, Skrillex rambutnya panjang, orang-orang kan kalau headbang itu kan rambut panjang itu rasanya gimana gitu. Yoi. Berasa gitu. Ada Asli. yang gerak di kepala. Ada yang gerak di kepala. Iya, itu bagian dari branding juga pastinya. Yoi. Secara sengaja ataupun tidak sengaja, tapi itu works gitu. Menurut lu personal branding itu sepenting apa? Menurut lu pribadi? Kalau dari gue kan juga kuliahnya belajar sedikit soal marketing lah istilahnya. Itu 50-50 bisa dibilang porsinya sih kalau dari yang gue pahami gitu, antara branding dan objek yang dijual gitu. Kalau dari ngomongin soal teori ekonominya gitu ya. Jadi penting porsinya 50-50 kayak ngomongin soal misalnya rokok deh gampangnya gitu kan. Rokok kan sebenarnya nggak ada kaitannya antara lu ngerokok ini sama dengan sama iklannya dia. Iya, sama dengan nggak ada, tapi itu brandingnya dia aja ngebentuk. Kayak lu ngerokok A berarti lu anak muda, lu ngerokok B berarti lu pemberani gitu. Iya, padahal nggak ngaruh, kayak lu ngerokok misalnya lu rokok apa gitu, Jarum, tiba-tiba lu bisa naik gunung, enggak kan kayak gitu loh. Itu jadi sebenarnya yang dibentuk gitu. Lu ngerokok si A, tiba-tiba lu punya mobil, hidup kaya gitu ya. Iya, itu by design gitu kayak. Branding itu sesuatu yang bisa didesain dari awal, jadi kita gampang juga mau mensegmentasikan target audiens gitu. Ini ada yang udah mulai nge-spam mulu nih. Jawab pertanyaan aku please. Ini tadi apa pertanyaannya Silmi ini. Rekomendasi apa tadi? Aplikasi buat pemula dong. Oh, pemula. Tuh. Aku aja tanyain ke. Kalau zaman gue dulu, pertama kali mulai bikin produksi elektronik kan gue zamannya kenalnya Fruity Loops. Tapi kalau gue bukan berarti itu software pemula, bagi gue itu waktu itu gue kenalnya itu aja. Jadi kalau sekarang ditanya rekomendasi aplikasi buat pemula, yang gue pakai sekarang gitu kayak Ableton Live. Jadi ya aplikasi ngapain yang dari awal pakai yang mau lo pakai aja gitu. Sampai sekarang ya udah gitu. Jadi gak ada aplikasi pemula sih bagi gue. Lu langsung milih di awal mau pakai yang mana, mau pakai Fruity Loops, mau pakai Ableton Live gitu. Kebetulan yang gue pakai Ableton Live, jadi gue menyarankan itu aja sih, karena bagi gue itu yang paling gampang. Tuh, gampang menurut Mardial, belum tentu gampang menurut kalian. Gampang kok. Topinya YouTuber banget nih. Nah, ini lihat tuh, Rizal Pasan. Ableton mahal bang, ya Iya. Nabung. Apa nabung? Emang mahal. Lebih murah Fruity Loops ya emang. Tadi juga ada yang ngomen-ngomen juga nih. Ini selain kolaps nih, lu kan banyak kolaps nih sama rapper, sama penyanyi musisi lain ini. Ada kepikiran nggak sih bikin solo konser pribadi? Belum. Materi gue kan selama ini kayak manggung sebagai Mardial gitu, jadi ke DJ set ya. Dan materi lagunya Mardial belum bisa dibikin untuk bener-bener live dan konser juga sih, karena produksi yang bisa gue bikin untuk format live-nya pun masih nggak terlalu banyak gitu. Kayak Mardial sendiri baru bikin album cuma 1, EP 2, dan kebanyakan itu instrumental kan. Kalau agak nggak lucu aja kalau konser tapi cuma instrumental doang gitu. Kalau kecuali gue udah punya banyak materi collab yang ada vokalnya atau rapnya gitu. Kolaborasi gue ada mengarah ke ini ya, solo konser ya. Seandainya sekarang pun mau dibuat gitu, misalnya gue harus bikin live performance sama temen-temen collab gue, itu akan sangat sulit dan mahal gitu. Belum tahu gue caranya, karena bayar berapa rapper ya yang pernah gue collab, kayak ada kurang lebih kayak ada 10-an gitu, misalnya 10 rapper dibayar. Wah, apa maksudnya 10 rapper itu di manajemennya diatur untuk bisa dalam satu panggung. Level gue belum se-advance itu lah untuk ke ranah panggung kolaborasi gitu. Nah, dulu kan juga sempat nih lu ada muncul di stasiun TV nih. Nah, kalau buat lu pribadi, lu lebih milih nyampein musik lu itu lewat TV atau platform lu pribadi?
Entah YouTube Jujur sih atau kayak dari yang pengalaman yang sudah gue alami sih gue agak rada kapok untuk 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 ke nongol-nongol situ di tuh. TV gitu ya. Nongol di TV. Karena Gimana cerita dong sebenarnya standar gue bukan standar TV ya, maksudnya kayak mereka punya standar dong dan itu harus dihormati. Kayak misalnya kostumnya harus begini lah apa. Dan gue belum bisa sesongong itu buat gaya gue begini, nggak bisa diatur, belum bisa. Jadi sejauh ini gue masih nyaman untuk tampil sendiri aja gitu, kayak cuman pakai platform gue sendiri. Kalau di TV gue pengalaman yang gue alami adalah rese juga, kayak bagi gue itu rese, kayak bajunya harus begini. Iya, karena Mungkin ada sampai teman-teman gue aja aneh ngeliatnya kayak, lu nggak main di sini kok begini sih bajunya? Iya disuruh gitu. Gue mau nolak, gue belum bisa sombong juga kayak. Iya benar. Jadi maksudnya kalau lebih pengen nge-explore sebagai diri lu pribadi gitu ya. Agak susah. Ya gue memaklumi, gue sering kerja sama orang TV juga sebagai orang belakang gitu ya. Kayak mereka punya standar sendiri, punya rules-nya sendiri, punya dimensinya sendiri lah. Jadi kayak udah gue maklumin aja. Oke. Ini ada yang mau nanya, ini kok pada balas-balasan komen sih ini orang mereka. Nah, buat Mardial nih ya, archive terbesar lu selama ini sampai detik ini ya, selama menjadi produser, ada nggak sih archive yang menurut lu, wah ini ini banget nih? Gue sih nggak pernah dapat achievement yang berupa official atau award atau apa gitu. Secara ngerti. Tapi bagi gue achievement terbesar bagi gue adalah di saat orang yang gue influence-kan gitu, orang yang gue idolakan, ternyata juga dengerin lagu gue. Ternyata mereka juga seneng gitu. Konten gue baik itu yang serius ataupun yang cuma iseng-iseng. Gue sudah mulai merasakan banyak feedback dari orang-orang yang dulunya gue idolakan gitu. Akhirnya di skena musik gue kayak ada di radar gitu, dan yang dengerin juga orang-orang yang gue jadikan panutan gitu. Kayak gue seneng banget. Kayak dari hasil kayak collab gitu, kayak gue collab sama orang yang gue suka gitu kan, keren banget nih. Terus pas gue iseng hubungi kayak collab dong gitu, mereka positif banget, kayak langsung, wah gue suka juga sama lagu lu men, kayak gitu langsung. Wah itu bagi gue achievement, kayak kerja bareng, bikin musik bareng gitu, nyamain perspektif musik sama orang yang lu idolain. Bagi gue tuh keren aja gitu, gue merasa kayak diterima di situ. Jadi nggak ada achievement yang terlalu spesialkan, tapi lebih ke ini pride ke diri sendiri gitu ya. Bisa dibilang gitu, tapi bagi gue itu juga pencapaian lah, achievement juga. Oke. Sama yang pastinya ya didengerin sama orang-orang pendengar musik, itu gue senang banget. Dapat pendengar baru dari skena baru. Karena biasanya kan gue cuma kayak dari skena elektronik doang dulu. Sekarang udah dapet dari banyak teman-teman lain juga gitu. Oke. Minum dulu kali ya? Iya. Boleh sambil ngerokok nggak sih? Boleh lah. Oh iya. Mau sambil rebahan juga boleh sih sebenarnya. Sambil nge-vape aja boleh ya nggak? Iya. Sambil nyebat lah. Iya. Siap. Tadi juga ada beberapa pertanyaan yang masuk ke Instagramnya To Nation Together. Ini pertanyaannya agak sedikit apa ya? Sedikit lucu sih. Apa tuh? Ini nih. Apa orang buta nada bisa bikin lagu juga? Ada dua jawaban sih. Jawabannya iya dan enggak. Gimana? Secara logikanya emang enggak, karena dia ya untuk men-translate idenya gimana caranya gue nggak tahu. Tapi iya, karena sekarang udah ada fasilitas-fasilitas yang super canggih, artificial intelligence, software yang bener-bener lu klik randomize, lu klik randomize jadi lagu gitu. Lu cukup masukin value-nya bukan nada, tapi kayak lu ketik misalnya kayak lagunya sedih, di tengah-tengah rame, itu udah ada artificial intelligence yang kayak gitu, udah ada. Kayak maksud gue kayak bisa nge-synchronize sendiri itu. Iya, jadi kita bener-bener kayak cuman jadi director, punya konsep, nanti yang eksekusi artificial intelligence. Dan itu AI-nya itu cloud based, jadi dijual, tapi kita nggak bisa memiliki. Itu mesinnya punya orangnya gitu di Eropa. Kita bisa bayar per bulan, kita bisa pakai itu, tapi bukan milik kita. Jadi jawabannya sekarang udah bisa gue jawab tuh. Dulu gue sering banget dapet pertanyaan kayak gitu kayak, dan selalu gue bilang ya nggak bisa lah, lu harus punya talent dulu lah. Tapi sekarang kayak
anjir robot udah menguasai dunia gitu kan. Canggih ya, berarti bisa sampai Asli. kayak kita jadi cuman jadi ngedirect gitu doang, terus Yep. ya si mesin ini yang menggerakkan. Widih. Sistemnya subscription gitu, lu cukup bayar per bulan, udah lu bisa punya alat itu. Dan itu emang dipasarkan khusus untuk rumah produksi yang biasanya bayar musisi buat bikin iklan, bikin apa. Jadi dia nggak harus bayar orang per project, sekarang dia cukup langganan, dia punya robot. Bete nggak? Jadi kayak orang-orang kayak gue kerjaannya diambil robot. Wah, lu ngambil ladang gua lu ya. Asli, iya, pelan-pelan. Seniman mulai diambil kerjaannya sama robot, gila kan? Udah mau dikuasai nih kayaknya. Iya. Ini ada lagi nih. Ini pertanyaannya entah lu mau jawab atau enggak nih ya. Gue juga ngebacanya agak-agak kesel. Bang, di mana alamat soto ayam Bukardi? Ayo, lu harus jelasin dong. Lu pernah ngebawain? Itu ada. Lagunya gue itu bikin pernah ngebawain ya? Iya, gue bikin lagu itu kan karena meme kan ya. Ada yang share di entah di mana. Ada tempat namanya soto ayam Bukarti. Karti itu kan playboy Karti, maksudnya rapper. Diplesetin lah gitu. Terus ternyata dicari-cari, setelah gue rilis lagunya, ada yang mention gue di Instagram. Dia nemu banner soto ayam Bukarti itu, iya. Serius ada. Di Probolinggo. Nah, itu yang buat nanya, yang mau cari itu mau dateng langsung ke ada. Dan itu bukanya jarang gitu. Jadi katanya setelah itu gue share kayak, ini ada beneran nih gitu. Ada yang orang Probolinggo gitu nyari-nyari. Gak ada bang gitu. Besoknya ada, tahu-tahu gak ada gitu. Jadi ada. Gokil ya. Ini ada juga tadi beberapa ada pertanyaan dari teman-teman juga. Kenapa lebih suka pakai Ableton daripada Adobe Audition? Gue lebih memilih Ableton karena alasan paling simple utamanya itu dia bisa 2 OS. Okay. Jadi gue kalau di laptop pakai Mac, di komputernya, PC-nya Windows. Jadi gue suka tektok. Kalau gue mau ngerjain di rumah gue pakai PC. Kalau di luar pakai ini ya. Di luar pakai Mac itu tinggal colok flash disk, bisa dibuka juga gitu. Okay. Jarang ada yang dual OS soalnya. Misalnya Fruity adanya di Windows, ada dia versi Mac, tapi masih banyak bug-nya lah kayak belum 100% bisa dibuka di Mac gitu. Kayak gitu aja sih, simple. Sisanya ya udah kebiasaan gitu. Tapi alasan paling teknis utamanya itu bisa dibuka di 2 OS. Oke, jadi itu reasonnya yang paling inilah bisa dibuka di 2 OS. Yoi. Ada lagi sih kayak DAW lain yang bisa di 2 OS juga, cuma nggak semudah Ableton cara makainya. Oh, ini kenapa sih suka mati-mati notif nih? Baterai kali. Nih, Bang Mardial, ada orang plagiat karya-karya lo, namanya Mamang Cashboard. Tolong di-report. Bukan plagiat itu masih di bawah satu payung gitu, masih di bawah satu payung. Masih inilah itu, bawahnya Mardial lah itu. Apa sih sebenarnya? Ya. Oh, di atas bosnya ya. Bosnya dia yang punya dana dia yang beli alat yang bayarin listrik. Iya, funding. Ada arti nggak sih Mamang Cashboard tuh? Kalau Mamang gue tahu lah ya, Mamang. Cashboard, Mamang Cashboard. Nah itu gue ngambil nama, bener gue ngambil nama itu waktu gue pernah nggak lama sih, tinggal beberapa minggu. Gue sempat tinggal di Bandung dulu, berusaha lagi mau nyari apa ya, kerjaan lah di sana gitu. Lagi mau lihat-lihat di Bandung bisa ngapain ya gitu. Oke, itu tinggal di rumah teman gue di Lembang. Teman gue itu fotografer olahraga ekstrim. Jadi tiap sore gue suka nemenin dia moto-motoin atlet-atlet skateboard, BMX. Waktu itu setiap sore kita kayak diajak, lah kita fotoin mamang-mamang cashboard gitu maksudnya. Makanya jadi Mamang Cashboard. Iya, fotoin pro skater yang ada di Bandung waktu itu kan. Waktu itu ada pro skater dari Bandung, gue lupa siapa namanya. Style-nya kayak Mamang Cashboard, gini, gondrong gitu kan. Dan gue suka nontonin dia gitu sore-sore, keren banget tuh Mamang Cashboard. Gitu awalnya. Pas gue pas akhirnya gue pakai bini sama rambut palsu, waktu itu gue lagi di TV ya, lagi di ruang rias gitu, gue iseng gangguin temen gue ngaca, wah kayak Mamang Cashboard nih gitu awalnya.
Tapi Mamang Cashbor ngebawa ini ya, menurut lu, membawa keberuntungan lu, maksudnya sampai di detik ini. Iya, karakternya kuat aja gitu. Nama Cashbor tuh catchy aja buat gue gitu. Padahal diambil dari sesuatu yang gue nggak ngerti, skateboard gitu. Oke. Terakhir nih. Oke. Lu dengar punya ini ya, punya aplikasi ya? Apa tuh? Poplofy. Oh iya dong. itu sumpah ini gue serius nih ya. Gue dengar pertama kali, itu kan dengar lagi bareng sama teman-teman nih, 3-4 orang. Pas ngedenger, anjir. Ngakak gue sumpah. Lagi lagu yang pertamanya Marshmello lagi kan. Oke, Ini Marshmello dengar ini, aduh. Asli. Pindah ke Indo langsung nih. Yo. Gue mau ya, jadi itu jokesnya. Itu jokesnya Mamang Cashbor gitu lah. Ceritanya review teknologi tapi koplo taunya kayak gitu-gitu lah. Oke. Gak kerasa kita udah mau 45 menit ini live bareng sama. Gak kerasa ya? Gak kerasa sama Mardial hari ini. Yoi. Jadi thank you banget buat Bro Mardial. Yoi, sama-sama Pak. Gue salam ya, salamin gue ya. Siap, nanti gue salamin. Oh, iya. Dia belum pulang apa gimana nih? Lagi nyiram tanaman. Lagi nyiram tanaman. Iya, thank you banget Bro Mardial udah sharing-sharing juga hari ini sama Two Nation Together. Buat teman-teman jangan lupa di follow Two Nation Together dan Mardial juga. Yoi. Follow. Dan sukses terus buat Mardial, semoga makin keren, makin Mamang Cashbor makin menggelitik lah pokoknya lah. Amin. Di dunia ini. Siap. Itu aja, sampai jumpa di lain waktu kali ya Bro Mardial ya. Yoi, siap sama-sama. Sampai jumpa lagi. Oke, thank you banget. Bye-bye. Yuk. Bye.